Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok solusi estimasi tanam cabai dengan metode eliminasi Gauss-Jordan dengan saya NIM 1833002. Nama saya Rizky Mirza Fadila dan teman saya. Dan saya Indra Pratama dengan NIM 183300087. Di sini kami akan mempresentasikan tugas metode numerik dengan dosen pengampu yaitu Bu Yurmalin MZS Kom MPD Mkom dengan judul Solusi Estimasi Tanam Cabai dengan Eliminasi Metode Gauss-Jordan. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari solusi estimasi tanam cabai dengan eliminasi metode Gauss-Jordan. Cabai merupakan komoditas sayuran yang cukup strategis bagi baik cabai merah maupun cabai rawit dan sayuran yang paling banyak diusahakan di Indonesia. Berdasarkan Badan Statistik tahun 2015, dikutip dari Denauli tahun 2016, luas panen cabai memiliki peringkat tertinggi dibanding dengan sayuran lainnya. Selain itu, dilihat dari jumlah produksinya, cabai juga merupakan sayuran tertinggi di Indonesia. Cabai juga merupakan komoditas penting bagi perekonomian. Kenaikan harga cabai menyumbang besarnya inflasi bahan makanan yang terjadi di Indonesia. Upaya untuk memenuhi lonjakan kebutuhan cabai di Indonesia adalah menyediakan pasokan yang cukup di pasar melalui penanam cabai sepanjang musim dan dari berbagai daerah seperti Kalimantan, Jawa, Sumatera, dan berbagai daerah Indonesia lainnya. Bisa dilihat pada tabel produksi panen sayuran di Indonesia dari tahun 2011 hingga 2014, yang mana cabai besar dan cabai rawit melonjak hingga tahun 2014. Pada tahun 2011, produksi panen cabai besar 121,63 dan tahun 2014 melonjak menjadi 126,790. Begitu juga dengan cabai rawit. Pada tahun 2011 produksi panen cabainya 118,707 dan 2014 melonjak menjadi 131,1. Tujuan dari penelitian ini yang pertama untuk membantu petani cabai dalam mempersiapkan kilogram biji cabai sesuai pupuk dan lahan yang tersedia. Dan yang kedua untuk membantu penelitian selanjutnya dengan studi kasus yang hampir sama. Yang ketiga, mengembangkan potensi mahasiswa dalam memanfaatkan penerapan solusi dalam mata kuliah metode numerik dengan lingkungan sekitar. Studi observasi yang kami lakukan di Desa Lubuk Panjang, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Di desa ini memiliki luas lahan pertanian 1.200 meter persegi dengan jarak 1 meter 2 pohon untuk tanaman cabai. Jenis pohon cabai yang akan ditanam pada lahan ini yaitu cabai merah keriting, cabai rawit hijau, dan cabai rawit merah. Data kasus observasi yang kami dapatkan, data kadar tingkat pupuk dan pasokan pupuk. Data kadar tingkat pupuk untuk NPK, TSP, dan KCL, CMK atau cabai merah keriting untuk pupuk NPK membutuhkan 21 gram. Untuk TSP membutuhkan 13 gram dan KCL 8 gram. Untuk cabai rawit merah membutuhkan 20 gram, TSP 14 gram dan KCL 8 gram. Sedangkan untuk cabai rawit hijau NPK membutuhkan 19 gram, TSP 13 gram dan KCL 10 gram. Pasokan pupuk yang tersedia NPK 60 kg, TSP 40 kg, dan KCL 25 kg. Pertanyaannya, berapa banyak pohon cabai yang harus ditanam dari masing-masing 3 jenis pohon tersebut dan membutuhkan berapa banyak benih cabai yang dibutuhkan dari masing-masing jenis cabai yang akan ditanam dengan takaran untuk cabai merah keriting 10 gram, cabai rawit merah 10 gram, dan cabai rawit hijau 10 gram. Selanjutnya untuk solusi akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Mirza.
Baik, terima kasih kepada Mas Indra yang sudah memberikan waktu saya untuk berpresentasi. Di sini saya akan menyampaikan tentang solusi yang kita ambil dari hasil data observasi tadi. Nah, solusinya itu dengan penetapan variabel berdasarkan takaran pupuk yang dipakai pada setiap pohon cabai yang akan ditanam pada lahan. Dimisalkan variabel X menjadi cabai merah keriting, variabel Y sebagai cabai rawit merah, variabel Z sebagai cabai rawit hijau. Dari data tabel tersebut, maka terdapat persamaan linear yang dapat diilustrasikan sebagai berikut. Untuk NPK menjadi persamaan 1A yaitu 2X ditambah 20Y ditambah 19Z sama dengan 60.000. Untuk TSP menjadi persamaan 1B yaitu 13X ditambah 14Y ditambah 13Z sama dengan 40.000. Untuk persamaan yang KCL menjadi persamaan 1C yaitu 8X ditambah 8Y ditambah 10Z sama dengan 25.000. Selanjutnya di sini adalah bahan aplikasi yang sudah kami buat untuk solusi optimum tanam cabai metode eliminasi Gauss-Jordan. Ini untuk tampilan halaman home, terus ini ada tampilan menu about. Kemudian di sini ada tampilan menu Teams, yaitu terdiri dari Indra Pratama, Rizky Mirza Fadila sebagai pengembang, dan Ibu Yurmalin MZSkom MKom MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah praktikum metode numerik. Selanjutnya di sini ada tampilan login dan register. Tampilan register digunakan untuk user yang belum mempunyai akun, maka ketika dia akan melakukan perhitungan tanam cabai dengan metode eliminasi Gauss-Jordan, maka harus mendaftar akun terlebih dahulu. Dan ketika sudah punya akun, maka langsung saja untuk login. Kemudian di halaman dashboard tadi diberikan keterangan kode CMK, CRM, dan CRH. Terus kemudian diberikan keterangan lagi untuk persamaan yang dipakai pada setiap jenis pupuk tanam cabai masing-masing. Jadi di sini memberikan arahan atau panduan kepada user untuk menginputkan data yang sudah berdasarkan ketentuan. Lalu di sini selanjutnya menginputkan lahan yang tersedia. Jadi pada hitung eliminasi di sini pertama adalah menginputkan lahan tersedia dengan range, itu ada 3 yaitu 1000 sampai 1999, kemudian 2000 sampai 2999, terus kemudian ada 3000 sampai 3999. Itu adalah range lahan yang akan diinputkan. Kemudian di sini ada nilai yang tadi, persamaan tadi. Terus kemudian karena ini sudah sesuai berdasarkan ketentuan, maka si user tinggal menginputkan jumlah pupuk saja. Tetapi di sini tetap menginputkan nilai-nilai kandungan pupuk pada setiap jenis tanaman cabai masing-masing. Selanjutnya, ketika sudah melakukan penginputan, maka akan muncul data eliminasi cabai seperti tabel berikut. Kemudian dari data tersebut, si user akan mendapatkan hasil kesimpulan, yaitu berapa jumlah pohon yang harus ditanam dan berapa jumlah biji yang dipersiapkan untuk sesuai dengan pertanyaan pada observasi tadi. Seperti itu. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan untuk demo program. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan website yang sudah kami buat untuk solusi optimum tanam cabai metode eliminasi Gauss-Jordan. Pada website ini bisa diakses melalui eliminasicabai.by.host13.com, dan di sini pertama pasti ada banner yang menjelaskan tentang judul aplikasi yang kami buat. Terus kemudian ada tentang aplikasi solusi optimum tanam cabai metode eliminasi Gauss-Jordan. Terus kemudian di sini ada klik hitung ketika kalian ingin menghitung atau menanam cabai dengan biji cabai agar tidak kelebihan. Dan di sini ada tim pengembang dan Ibu Yurmalin sebagai dosen pengampu yang membimbing kami untuk menyelesaikan aplikasi solusi optimum tanam cabai dengan metode eliminasi Gauss-Jordan. Kemudian langsung saja kita klik login dan register. Nah, pada bagian ini ketika teman-teman sudah mempunyai akun, langsung saja klik masukkan akun kalian dengan klik username.
dengan ketik username dan passwordnya. Ketika teman-teman belum mempunyai akun pada aplikasi ini, kalian bisa meng-create terlebih dahulu akunnya, dan di sini sudah berfungsi. Kalian bisa langsung saja akses terus kemudian buat. Terus karena saya sudah mempunyai akun, jadi saya akan klik login saja. Pertama saya akan menggunakan akun sebagai user. Jadi user ini yang saya inputkan dan ini yang sudah saya buat. Kemudian kita sign in. Nah, pada tampilan user ini tetap menjelaskan di mana dia ada kode keterangan tadi yang sudah saya sampaikan pada presentasi PowerPoint tadi. Terus kita langsung saja klik hitung eliminasi. Nah, di sini sebenarnya ada kelihatan, cuman nah ini ada range lahan, ada 1000 sampai 1999, terus kemudian ada 2000 sampai 2999, terus kemudian ada 3000 sampai 3999. Lalu kita klik sesuai dengan pertanyaan tadi, itu pada lahan sekitar 1000 sampai 1999 untuk range lahannya. Kita klik submit. Nah, ketika teman-teman lupa CMK itu apa, terus kemudian CRM itu apa dan CRH itu apa, di sini kita kasih keterangan. Lalu kita inputkan saja nilainya. Yang pertama 21, terus tadi 20, terus kemudian 19, dan untuk kadar jumlah pupuk NPK-nya pada stok gudang adalah 60 kg. Jadi 60 kg itu kita ubah dulu menjadi 60 gram. Terus kemudian 60.000 gram. Terus kemudian 13, terus 14, di sini 13, kemudian di sini 40.000 gram. Lalu di sini 8, terus 10, di sini 25.000. Nah, di sini kenapa kita buat gram? Karena pada 21 angka ini untuk kadar NPK-nya itu berdasarkan gram. Jadi ketika stoknya ada 60 kg, kita buat menjadi gram terlebih dahulu. Langsung klik submit. Nah, pada klik submit sudah jelas tampil di sini bahwa menjelaskan berapa jumlah pohon yang harus dipersiapkan dan jumlah biji yang dipersiapkan, seperti itu. Mungkin karena si user tidak membutuhkan proses bagaimana dia harus mendapat jumlah pohon yang didapat, karena yang terpenting adalah hasil akhir dan kesimpulan berapa biji yang harus dipersiapkan, seperti itu. Tetapi untuk melihat prosesnya kita bisa menggunakan si adminnya tadi. Oke, kita coba pakai admin. Nah, untuk tampilannya sih sebenarnya sama, cuman yang beda itu adalah bagian hitungnya. Kalau di bagian ini tuh lebih menampilkan data-data dan proses hitung bagaimana dia bisa mendapatkan hasil akhir, seperti itu. Kita inputkan lagi. Terus kita klik submit. Nah, di sini di halaman admin itu menampilkan proses-proses eliminasi cabai dengan metode Gauss-Jordan seperti ini. Jadi proses eliminasi pertama itu ditampilkan seperti berikut, terus kemudian menampilkan proses eliminasi cabai kedua, terus menampilkan proses eliminasi cabai ketiga, dan proses eliminasi cabai keempat ini sama halnya seperti kesimpulan, tetapi kita menarik kesimpulan karena hasil jumlah pupuknya ini terdapat banyak koma, maka di sini kita membulatkan dengan kode
round pada kode PHP-nya. Jadi dibulatkan dan di sini dikalikan lagi dengan 10 gram sesuai tadi dengan pada pertanyaan, pada masing-masing tanaman cabai membutuhkan 10 gram biji cabai seperti itu. Jadi kita langsung mengkalikan jumlah masing-masing pada biji cabainya yang diperlukan dengan jumlah pohon yang sudah ditentukan oleh eliminasi Gauss-Jordan. Ketika sudah mendapat jumlah biji yang dipersiapkan, maka si petaninya akan lebih mudah dalam mengatur jumlah biji yang akan dipersiapkan. Dan di sini tidak menggunakan database untuk perhitungan ini karena kita bisa menghitung ulang lagi seperti itu. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.